lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fi daraini amin ila an qala wal yakun min tasbihatika wa adhkarika asyru kalimatin. Wal yakun, dan jadikanlah min tasbihatika, daripada tasbihmu, wa adhkarika, dan zikir-zikirmu, asyru kalimatin, 10 kalimat. Hendaknya ada 10 kalimat yang dibaca ketika berzikir, ketika bertasbih setelah ba'da subuh. Ihdahunna, salah satu di antara asyru kalimat. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1. Asaniyatu, yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Asalisatu, yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ar-rabi'atu, yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-khamisatu, yang kelima, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. As-sadisatu, yang keenam, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. As-sabiatu, yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. As-saminatu, yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. At-tasi'atu, yang kesembilan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Al-asyratu, yang 10, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu hendaknya dibaca 10 zikir tadi setelah ba'da sholat subuh, atau boleh saja dibaca setiap ba'da sholat. Tukarriru kulla wahidin min hadhil kalimati imma mi'ata marratin aw sab'ina marratan aw 'ashara marratin wa huwa aqalluhu liyakuna al-majmu'u mi'atan. Tukariru, kau mengulang-ulangnya
kulla wahidin akan setiap salah satu min hadhil kalimat daripada kalimat-kalimat ini imma entah itu mi'ata marratin 100 kali sok mangga. Jadi per setiap satu kalimatnya 100 kali. Berarti kalau dijumlah sampai 10 berarti dikirnya berapa kali? 1000 kali. Au sab'ina marratan atau kalau enggak kuat monggo dikurangin sedikit berapa kali? 70 kali per setiap kalimatnya. Au asyra marratin atau 10 kali. Oh ternyata 70 pun enggak kuat. Turunin jadi berapa? 10 kali. Kata Imam Ghazali 10 kali itu wa huwa aqalluhu dan bermula itu 10 kali itu aqalluhu paling sedikitnya bacaan. Wa huwa aqalluhu sedikitnya bacaan daripada kulla wahidin min hadhil kalimat. Apa tujuannya? Kata Imam Ghazali per satu kalimatnya 10 liyakuna derpon ing yentah liyakuna agar menjadi apa al majmu' jumlah keseluruhannya mi'atan itu 100. Jadi dengan tujuan ya kalau dibaca 10 kalau dijumlah dari 10 kalimat itu jadi 100. Cuma kita mah banyak kortingan terus. Imam Ghazali mengatakan paling sedikitnya 10 lah. Kita mah jadi 3 kadang-kadang. Ya. Bahkan kalau udah capek bingit jadi satu yang penting mama la yudraku kulluhu la yudraku jangan ditinggalkan semua baca ya. Walazim hadil aurada walazim dan dawamkanlah olehmu hadil aurada akan wirid-wirid ini ya sak wirid-wiridnya dibaca terus lazim didawamkan wala tatakalam jangan banyak ngobrol wala tatakalam jangan banyak ngobrol ngomong bacot qoblang tulu sebelum terbitnya asyamsi matahari ya apalagi pagi-pagi udah gibah pagi-pagi Ba'da subuh udah ngegibahin orang, ya Allah ini permulaan hidayah, tapi ini permulaan harinya aja udah dipakai gibah. Waduh, tahu nggak apa tadi malam? Kenapa? Itu si Anu kenapa tidurnya parah? Malam-malam, pagi-pagi baru ba'da sholat subuh. Seharusnya dipakai buat zikir baca Quran, pagi-pagi ngomongin orang. Ini awalnya aja udah salah nih. Ya, permulaan subuhnya aja udah salah. Saya khawatir kalau permulaan subuhnya aja udah salah, ini keterusannya siangnya juga salah, duhurnya salah. Di awalnya tukang ngomongin orang, ngegibahin orang, lah itu mah terus tuh. Nanti pada duhur gibahin orang lagi tuh. Pada duha gibahin orang lagi. Pada isar gibahin orang lagi, mau tidur pun gibah dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, jangan banyak ngobrol ya. Pada subuh itu jangan banyak ngobrol. Fafil khobar dan di dalam sebuah khobar atau hadis anna dzalika afdalu min i'taqi samani riqabin min waladi Ismail. Tuh.
Anna sesungguhnya dalika hal itu. Mana hal itu tuh yang mana? Mulai dari ba'da subuh dzikir, baca Quran dan sebagainya, dan lisannya tidak banyak ngobrol, gak banyak ngoceh, tapi sibuk lidahnya untuk dzikir, maka hal itu katanya afdalu itu lebih utama min daripada i'taqi memerdekakan samani, dicoret, min daripada i'taqi memerdekakan samani 8 riqabin hamba sahaya. Ya, dicoret. Kecuali kalau bahasa Arab udah pada cerdas menjadi masalah nggak dicoret. Ya kan? Iya. Afdalu itu lebih utama, lebih baik min i'taqi samani daripada memerdekakan samani 8 hamba sahaya min waladi Ismail dari keturunannya Nabi Ismail. Kalau memerdekakan hamba sahaya itu bagus, luar biasa pahalanya, maka ternyata kegiatan kita, aktivitas kita setelah ba'da subuh dengan disibukkan berzikir, baca Quran, mencari ilmu dan lain sebagainya. Dan ketika kita tidak berbicara sedikit pun, apalagi membicarakan tentang hal ihwal dunia di pagi hari, maka sesungguhnya itu lebih baik daripada memerdekakan 8 hamba sahaya. Ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, ala ya atas nama nabiyina, nabi kita Muhammad sallallahu, sudah memerdekakan, mengatasnamakan Nabi Muhammad, bukan tambah-tambah, berarti kan sebagai hadiah untuk baginda Nabi, berarti lebih sampai. Ani al-istighala bidzikri, yang saya maksud al-istighala menyibukkan diri bidzikri dengan berzikir ila tulu'i syamsi sampai terbitnya matahari min ghairi dengan tanpa an yatakhallala hendaknya menyelang hu padanya man apa kalamun kalam ngobrol ucapan berzikir sampai tulu syamsi dengan tanpa diselangi pembicaraan atau obrol-obrolan yang tidak bermanfaat min ghairi dengan tanpa hendaknya yatakhallala menyelangi padanya siman apa kalamun kalam. Lanjut, ada buma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Bermula ini itu adab ma tentang apa saja yang terjadi atau yang akan dilakukan ba'da tulu'i setelah tulu'i syamsi terbitnya panon poe ila zawali sampai pada waktu zawal. Ya, waktu zawal itu waktu mendekati waktu zuhur. Apa bahasanya itu? Gingsir srengenge apa bahasa Indonesianya? Gingsir srengenge itu tergelincirnya matahari. Bahasa Bantennya gingsir srengenge. Jadi gingsir srengenge itu si matahari itu ada tepat di tengah sehingga bayangan satu benda itu akan menjadi semisal bendanya itu sendiri. Itu namanya waktu zawal atau waktu gingsir srengenge. Fa idza tala'atis syamsu wa tafa'at qadra rumhin.
Faida maka jika tolaat terbit apa asyamsu matahari, wartafaat dan menjadi tinggi apa asyamsu matahari, qadra sekira rumhin satu tumbakan, wartafaat dan meninggi apa asyamsu qadra rumhin, ya, sekira satu tombakan. Fasolli rakaataini maka sholatlah 2 rakaat. Nah, sholat ini namanya disebut dengan sholat syuruk. Sholat syuruk itu ya kalau dihitung pakai jam, qadra rumhin itu 1 jam lewat 15 menit lah kurang lebih. 1 jam lewat 15 menit setelah sholat subuh. 1 jam lewat 15 menit atau lewat 30 menit setelah sholat subuh, dicatat biar tahu. Hafalan kita kan tidak seperti Imam Syafi'i. Tuh kan? Belum juga 1 jam udah lupa apa gitu. 1 jam lewat 15 atau 30 menit setelah sholat subuh. Di sholat syuruk itu kan setelah sholat subuh, ya. Kalau setelah sholat duhur namanya ba'diyah duhur. Ya. Diulang, sholat syuruk itu dilaksanakan 1 jam lewat 15 atau lewat 30 menit setelah sholat subuh. Ada ulama yang kemudian pada akhirnya menyamakan antara sholat syuruk dengan sholat duha. Kata sebagian ulama ya sholat syuruk itu adalah sholat duha yang diawalkan katanya. Tapi kalau kita lihat redaksinya Imam Ghazali ini, sholat syuruk dengan sholat duha itu beda. Sholat syuruk ya sholat syuruk, sholat duha ya sholat duha. Kalau pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa sholat syuruk dan sholat duha itu sama, dan sholat syuruk dianggap sebagai sholat duha yang diawalkan katanya, yaitu nggak jadi masalah, itu kan pendapat. Ya. Kalau kita lihat redaksi Imam Ghazali, maka sholat syuruk itu beda dengan sholat duha. Sholat syuruk itu sholat yang kemudian dilaksanakan setelah sholat subuh kurang lebih 1 jam lewat 15 menit atau 1 jam lewat 30 menit. Nah, ini pondok pesantren yang merutinkan sholat syuruk itu diantaranya adalah pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Itu merutinkan itu. Jadi ba'da dzikri, setelah berzikir bareng dengan para yainya, para sepuh-sepuhnya di sana, zikir bersama. Setelah berzikir bersama itu langsung bangun semuanya. Kurang lebih ya waktu itu 5:30 lewat lah, 5:30 lewatan, baru pada berdiri sholat masing-masing. Sholat apa? Sholat 2 rakaat syuruk masing-masing ya. Kalau itu mah jatuhnya masing-masing. Nah, di antara kalian misalnya mau ada yang melakukannya, silakan. Ya. Silakan. Fasholli rakaataini maka sholatlah 2 rakaat. Catat itu 2 rakaatnya itu namanya sholat syuruk. Wa dzalika inda zawali waqtil karahati lis-sholati. Wa dzalika dan hal itu tolaati syamsu wartafat qadar rumhin itu inda ketika zawali hilangnya waktu al-korohati kemakruhan atau yang dimakruhkan li sholati untuk melakukan sholat. Ya, sholat syuruk itu sholat di mana kemakruhan untuk sholat itu hilang, karena kita kan sudah tahu bahwa
setelah ba'da subuh itu tidak ada atau tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Makanya nggak ada tuh ba'diyah subuh itu nggak ada. Ya, jangan ngadi-ngadi ya anun ba'da subuh sholat sunnah, tanya lagi sholat apa? Sholat sunnah ba'diyah Ustaz. Ba'diyah apa? Ba'diyah subuh. Waduh, ba'diyah subuh. Nggak ada ya nun ya. Sholat ba'diyah subuh tidak ada. Apalagi kalau misalnya sholat apa namanya? Sholat qobliyah Jumat katanya. Sholat qobliyah Jumat pada subuh kecapruk. Nggak ada ya, nggak ada. Setelah beberapa selang waktu, pada akhirnya hilanglah kemakruhan itu. Ya tadi kurang lebih kalau dijamkan 1 jam setelah sholat subuh, 1 jam lewat 15 atau 1 jam lewat 30 menit kalau dijamkan. Ya. Kalau pakai nantilah praktek lah. Kalau pakai apa namanya, pakai tangan bisa, itu namanya pakai tombakan. Kalau bahasa kita itu pakai tombakan. Jadi bagaimana pakai tombakan itu? Nanti kita praktek. Ya. Kita praktekkan. Enda zawali waktil karohati lis sholati, untuk melakukan sholat, fa innaha, maka sesungguhnya sholat di waktu setelah subuh makruhatun, itu dimakruhkan, min ba'di faridati subhi, dari setelah melaksanakan fardu subuh, ila irtifa'i syamsi, sampai tingginya matahari. Faidha adhan naharu, maka jika adha menjadi terang apa an-naharu, waktu siang. Wa madha, dan telah berlalu minhu darinya an-nahar, qaribun apa mendekati min rubu'ihi, dari 1/4-nya siang, fasolli sholatad duha, maka sholatlah engkau sholatad duha, sholat sunnah duha, arba'an 4 rakaat, atau sitan atau 6 rakaat, atau samanian atau 8 rakaat, masna 2-2. Ketika kemudian waktu siang itu sudah mulai terang, kurang lebih mendekati 1/4 daripada waktu siang itu sendiri, kurang lebih di jam 8:30 atau di jam 9-an. Maka ketika itu sholat duha, maka silahkan laksanakan sholat sunnah duha. Terserah mau berapa rakaat, mau 4 silahkan, mau 6 juga silahkan, mau 8 juga silahkan. Pelaksanaannya masna 2 rakaat, 2 rakaat. Mangga mau 4 rakaat, 1 salam juga, mangga tamah kumaha didinya. Bebas. Ngan pang afdol-afdolna sholat sunnah teh 2 rakaat eta leuwih becik, leuwih afdol tibatan tina 4 rakaat. Faqad nukilat hadil a'dadu, maka teman-teman nukilatkan, faqad maka teman-teman nukilat wis den tukil hadil a'dadu, apa ikilah pirang-pirang adat, kuluha tegese sakabeh adat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nyatane saking baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nukilat sudah ditukil, diambil, diadopsi ya. Hitungan tadi 4, 6 dan 8 itu untuk sholat duha itu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatulan utawi sholat, dan bermula sholat, khairun itu baik, kuluha tegasnya semuanya sholat. Sholat itu semuanya baik, gak ada yang jelek. Apa aja sholatnya baik, silahkan. Dek sholat syuruk, dek sholat duha, dek sholat non baik, sok mangga laksanakan. Dasa kabehanana sholat becik kabe saya kabe. Faman sya'a,
maka barang siapa syaa berkehendak siapa man falyastaksir, maka perbanyaklah siapa man. Ada orang yang doyan sholat sunnah, mangga perbanyak. Tidak hanya terbatas untuk 4, 6, dan 8 saja, badai 10 mangga, badai 12 mangga, badai 14, badai 16, badai 18, badai 20, badai 22, badai 24, badai 2 genep, sampai ke 100 na oge sok mangga, ulah sampai di bid'ahkan. Sanajan ieu nu 100 rakaat teh eueuh ti Kanjeng Nabina, ya salat 2 sampai 100 rakaat cenah bid'ah cenah. Tong kitu, tong ujuk-ujuk langsung dibid'ahkeun. Kunaon cenah? Da cek Imam Ghazali, wassalatu khairun, da salat ge sakabehanana sae. Dek dilakonan saloba-lobana mangga da henteu aja moal bakal disiksa ieu moal. Naon sebabna? Da sebab ieu salat di hukuman sunnah ieu da mangga. Dawaman syafal yastaklil waman, dan barang siapa syah berkehendak siapa man fal yastaklil, maka sedikitkanlah siapa man. Demangga nya teu kuat-kuat 8 ya kirangan jadi 4 jadi genep, mun teu kuat genep rakaat kurangan jadi 4 rakaat, teu kuat kene kurangan jadi 2, atuh teu kuat kene dan geus henteu nage moal matak ngadatangkeun dosa deh, kamu kumandi di terserah. Falaisa ba'da tulu'i wa zawali ratibatun minas sholati illa dihi. Falaisa, maka tidak ada ba'da tulu'i, setelah terbitnya matahari, wa zawali dan hilangnya waktu hilang. Waktu hilang apa? Hilangnya kemakruhan. Ratibatun, salat rawatib, minas salati, dari sekian banyaknya salat, illa hadhi, terkecuali ini. Ini yang mana? Salat syuruk ejang salat duha. Ada lagi satu lagi, ada ulama yang menyatakan setelah salat duha itu ada salat sunnah, namanya salat apa? Salat isti'anah. Mangga teman mau dipraktikkan tegian dah sebodoh. Jadi tidak ada pada sholat subuh itu, ya, pada sholat subuh nggak ada sholat tulu wa zawal, ketika sudah terbitnya matahari sampai kepada waktu zawal kurang lebih di setengah 12 sebelum zuhur. Ya, tidak ada sholat-sholat sunnah yang lainnya terkecuali sholat yang tadi disebutkan, sholat syuruk jeung sholat duha. Ada juga ulama yang menyatakan ternyata ada juga sholat selain syuruk dan duha dilaksanakan setelah duha, namanya sholat isti'anah. Fama fadhala mina min awqatika falaka fi arba'u halatin, lan barang kang lan utawi barang kang fadhala kang sisa pamamina nyata saking pirang-pirang asya min awqatika, nyata saking pirang-pirang awqatika, falaka maka itu timu maka ikut tetap kedua sedafing dalam ma fadhala mina min awqatika arba'u utawi papat sake tingkahku. Fama, dan sesuatu fadola yang tersisa, mina daripada ma min awqatika daripada waktu-waktumu, falaka maka itu tetap bagimu fihi di dalam ma fadola minha min awqatika arba'u halatin, 4 perkara yang dilakukan. Begini maksudnya. Kan otomatis dari mulai tulu'ul syamsi, terbitnya matahari sampai ke zawal, gak mungkin ya bagi kita yang lemah-lemah ini kita lakoni dari mulai tulu' fajar, tulu' syamsi, terbitnya matahari sampai zawal sholat. Kayaknya bagi kita enggak deh. Sholat sunnah ba'diyah qobliyah aja kita mah secepat kilat. Allahu Akbar. Ini mau sok-sokan mau ba'da sampai dari tulu syamsi sampai kepada zawal, habimah insyaallah. Ada sholat dimulai tulu syamsi sampai ke zawal.
sebab orang teh hoyong bisa terbang. Wis ulah ngaco-ngaco, ulah sok-sokan segala macam. Amun bisa na sakitunya sakitu bae. Mun bisa 4 rakaatnya 4 rakaat bae. Mun bisa na 2 rakaat 2 rakaat bae tong sok-sokan. Tong sok-sokan. Sebab naon biasana nu sok-sokan mah moal bakal istiqomah moal istiqomah moal. Paling geus sapoe 2 poe ka dituna mah geus we geus eueuh. Otomatis ada waktu-waktu yang pada akhirnya tersisa atau tidak ada kerjaan selain daripada sholat duha dan sholat syuruk dan juga sholat isti'anah misalnya. Nggak ada lagi pekerjaan. Berarti kan apa? Nganggur dong. Jangan anggurkan waktu. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka kalau ada waktu-waktu senggang, dari mulai tulu'us syamsi terbitnya matahari sampai ke mana? Zawal. Gunakan waktu kita dengan 4 pekerjaan. Al-harlatul ula. Utawi tingkah kang kaping awal. Pekerjaan yang pertama wayalan utawi al-halatul ula al-afdalu iku luwih utama, itu lebih utama. Pekerjaan yang pertama dan pekerjaan ini dari setiap banyaknya pekerjaan ini dianggap paling afdolnya pekerjaan dari sekian banyaknya pekerjaan. Yang pertama, antasrifa, hendaknya tasrifa kau gunakan ma fadala minha min awqatika fi talabil ilmi, di dalam talabi mencari al-ilmi, ilmu an-nafi'i yang bermanfaat fid dini, di dalam agama. Hendaknya kita gunakan waktu-waktu yang masih tersisa itu untuk mencari ilmu yang mana? Ilmu yang bermanfaat. Terkhususnya terlebihnya adalah fiddin, di dalam agama sehingga orang ayeuna teh ya ngaji nyoret nu kacoret mah kacoret nu penting mah ngaji bisa ngaji geus ngaji. Beda kacoret jeung kacoret henteu mah henteu kacoret. Aya nu henteu sama sekali, henteu nyoretna. Diplototan we kitab teh kitu. Kita maca tetiasa keneh nya salah sorangan naon sebabna ku sabab teu dicoret kitukeun we kitab teu diplototan. Sebodohlah, nu penting diukna oge menang pahala. Nah, duduk gitu tuh duduk sambil melototin kitab teh. Dicoret henteu gitu we. Nah, itu dapat pahala apa? Dapat pahala melototin kitab. Untung ini kitab nggak punya hati, Pak. Nah, kalau kita punya hati ini, kamu melototin kitab nih kayaknya nih, ini bakal melototin balik. Naon sih melototan aing? Ente dah udah tugas orang ieu mah. Dan naon sih melototan wani sia kain cek buku teh. Untung itu boga hati ya kitab ya. Mun boga hate siga ngomong ya kitab ni aing di pelototan bae cenah ku si Anun teh. Kalau di pelototan bae dicoret. Ah, coretan ya peteng kitab padang atine. Acak-acakan coretannya wis teh puguh teh ka mana. Coretan teuing domir ka mana. Ya domir na ngilang ka mana. Jol weh nu tadina nyoret teh 4. Jol kan itu jadi 5 ya domirna. Ka mana ya domir wis coret-coret bae teka coret ya sobekan bae ta kitab dah. Riad mah. Aduh masyaallah tuh jadi santri mah. Ngeunah santri mah tah. Antasrifau fi talabil ilmi waktu subuhna. Nya waktu tibatan tulu'us syamsi sampai ka zawal ngan dipake naon dipake ngaji urang mah
yang ngaji kitab balaghah, yang ngaji mahfudot, yang ngaji nahwuna, yang ngaji sorof, yang ngaji mantek, nah segala macam dikaji eta timimiti tulu usyamsi sampai ke jawal urang mah geus ngalakonan alhamdulillah tades binikmah we ieu mah syukur ka Allah urang geus tos dijadikeun ku Allah teh jadi santri alhamdulillah. Heeh, da meureun-meureun di dinya mun di luar sia bisa jadi naon kontek-kontekan jeung lalaki jeung awewe halo sayang ya halo sayang apa kabarmu udah makan belum mah di luar mah kitu meureunana sia halo bebek udah makan bubui belum bubui what the meaning of bubui bubui belum ya bubui belum ya Allah tuh untung didinya mah diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala abus ka mana ka pesantren aman insyaallah alhamdulillah asal ulah kagoda biasa awasnya duna al-fudul ya. Bukan al-fudul menggunakan bolehlah duna al-fudul bukan menggunakan alladzi pada sesuatu yang akaban nasu jatuhlah siapa an-nasu manusia alai di atasnya apa alladzi wasamau dan manusia menamakan hu ilmu tersebut ilmu maksudnya gimana bukan pada ilmu-ilmu yang tak manfaat. Tapi banyak orang itu menamakan itu ilmu, padahal nggak manfaat. Tapi disebutlah ilmu baik. Mana ilmu sihir, meh bisa nyantet, cina, pakai boneka, dipelajari. Iya teh ilmu, cina kan beleguk, lu kos kitu teh. Disebutlah ilmu, cina, ilmu naon, ilmu santet, kan? Banyak kan hari ini begitu, mau belajar apa, cina? Mau belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu neluh orang aiblon ilmu telu dipelajari itu manfaat itu manfaatnya awas asna ulah sampai hoyong bisa-bisa teuing ka mana hoyong bisa-bisa teuing ka ilmu santet cenah kunaon belajar santet teh mun aida wani ka aing urang mah bakal ngabunuh tanpa menyentuh dibalas ku yang penting-penting urang awas ya gitu. Da urang mah nyangan ilmu teh kitu cenah. Sabab naon? Saya tuh mencari ilmu agar senantiasa aku ketika ada yang menggoda aku, mengganggu aku, maka sungguhnya nanti malam aku balas. Aku balas tanpa menyentuh. Payahan ku aing, ku sabab make ilmu santet ya. Ulah pakai ilmu santet. Nah, bermanfaat. Ilmu apa lagi? Ilmu asihan katanya, ilmu asihan. Biar apa cenah? Biar seluruh manusia itu cinta kepada aku cenah. Anjay, naon ya ilmu kekituan. Ulah. Ilmu apa namanya tuh? Sebutnya. Asihan apa? Bukan. Pelet, ilmu pelet, ilmu pelet. Pelet ikan make eleh pokoknya mah udah. Ada yang mau pelet? Ada nggak mau pelet? Saya kasih nanti sore saya mau beli pelet ikan mau. Nah, ilmu sihir, ilmu santet, ilmu apa lagi? Ilmu terbang. Ilmu terbang biar tonjokannya keras katanya. Biar kebal. Enggak manfaat. Ngapain ya kayak gitu-gitu dipelajari? Enggak perlu. Geus mikirkeun beta, amil tuh. Amil belum beres, jangan mikirin ilmu-ilmu terbang. Jalan di atas air. Mikirin kegituan. Baca Quran masih belalelol gitu. Di ujug-ujug hujung naon cenah ilmu itu.
ilmu bisa terbang cenah. Mekah Madinah jeung Mekah na kagok. Nu sanes mah lempang, urang mah terbang cenah make sajadah cenah. Waduh. Ada lagi yang luar biasa itu. Tahu nyampe tahu enggak itu orang. Itu berangkat haji katanya mau ke Mekah pakai perahu. Perahunya perahu dari galon. Jadi galon disusun. Dia berangkat haji pakai itu katanya. Udah berangkat, enggak tahu udah sampai mana itu. Nyampe apa enggaknya wallahu alam tuh. Kalau jalan kaki masih masuk akal ya. Ini pakai galon, Pak. Yang lebih enggak masuk akal lagi nih satria ini. Mau terbang katanya. Pakai sejadah. Oh ini tambah enggak masuk akal. Udah tahu zamannya udah pada gila, itu jangan tambah gila ya. Udah. Ngikutin zaman. Oh, jadi ikutan gila jadinya. Aduh, si satria tambah gila. Wal ilmu nafi'u, mana sih ilmu yang bermanfaat itu? Tanya dong, ilmu yang bermanfaat apa? Wal ilmu nafi'u lan utawi ilmu an nafi'u kang manfaat iku ma ilmu kang yazidu nambahaken apa ma fi khaufika ing dalem rasa wedine sira minallah ing Allah taala. Tuh ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang yazidu, yang menambahkan apa ilmu fi khaufika di dalam rasa takutmu minallahi terhadap Allah. Ya. Apa ilmu yang bisa menambahkan rasa takut terhadap Allah itunya? Ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tentang kematian, apa? Wa yazidu, dan ilmu itu menambahkan fi basiratika di dalam mata hatimu bi uyubi nafsika dengan aib-aib dirimu sendiri. Menambahkan apa? Menambahkan kesadaran bahwa arurang teh lain jalmi-jalmi anu sampurna, tapi arurang teh jalmi-jalmi anu boga kakirangan, boga aib, boga kasalahan, boga kelepatan tina hirup urang sadar tah mana ilmu-ilmu anu matak nyen urang teh sadar tina kasalahan urang nyaeta ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu hate tah. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika, dan menambahkan apa ilmu fi ma'rifatika di dalam kema'rifatanmu bi ibadati rabbika, dengan beribadah kepada Tuhanmu. Nambahan ma'rifat karena diri orang, nambah kenal kepada Allah. Semakin kenal dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Mana ilmunya? Ilmu agama. Wa yuqallilu min rugbatika fid dunya wa yuqallilu, dan menyedikitkan apa ilmu min rugbatika dari keinginanmu fid dunya akan dunia. Jadi tidak lagi seneng-seneng teuing karena dunia, geus biasa-biasa bae ka dunia. Mana ilmuna? Ilmu agama, ilmu tasawuf anu matak nyen urang kos kitu teh ilmu tasawuf, nu penting mah doyan we ka ilmu tasawuf. Teruskeun. Mana deui wa yazidu fi ragbatika fil akhirah, wa yazidu, dan menambahkan apa ilmu fi ragbatika di dalam keinginanmu fil akhirati akan akhirat. Cari ilmu-ilmu yang membuat hasrat, semangat dirimu untuk menuju akhirat. Mana? Ilmu agama deui tuh. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika atatariza mina, wa yaftahu, dan membuka apa ilmu basirataka pada mata hatimu bi afati a'malika, dengan hancurnya a'malika ibadah-ibadahmu, hatta sehingga tatariza menghindari siapa engkau bina daripada afati a'malika. Cari ilmu-ilmu yang bisa membuka mata hati, yang bisa menyadarkan bahwa kita ini amalannya, ibadah-ibadahnya banyak yang hancur. Maka ketika kita mencari ilmu, yang kemudian ilmu itu bisa menyadarkan diri kita akan banyaknya kerusakan dalam ibadah kita,
sehingga ilmu itu kita bisa berhati-hati dari hancurnya ibadah. Wa yutli akala makayidi syaitani wa gururi wa yutli dan yutli'a membukakan apa ilmuka terhadap mu'ala makayidi akan siasat-siasatnya setan wa gururi dan tipu daya setan. Cari ilmu-ilmu yang bisa memberi kabar tentang siasat bagaimana setan menggoda manusia dan bagaimana tipu daya manusia itu pada akhirnya berhasil. Ya, tipu daya setan itu berhasil untuk menggoda manusia. Cari ilmunya. Ya. Apa tujuannya? Agar kita terhindar dari tipu daya setan. Wa kaifiyati dan bagaimana talbisihi tipuannya setan ala ulama isu'i terhadap ulama-ulama su. Berapa banyak ulama-ulama yang pada akhirnya terkena tipu daya setan, yang pada akhirnya ulama itu menjadi ulama su, ulama yang enggak baik. Ya, hatta radahu mata arada sampai sehingga arada memperlihatkan, menunjukkan siapa setan. Terhadap mereka ulama su limaktilai pada kebencian Allah subhanahu wa ta'ala wa sakhatihi dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Setan selalu menggoda terlebihnya kepada para ulama. Menggoda para ulama dengan apa? Dengan sesuatu yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu menunjukkan sesuatu yang pada akhirnya dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala, agar nantinya para ulama pada akhirnya dibenci oleh Allah dan dimurkai Allah. Mana diantaranya haitsu sekiranya istarau pada akhirnya mata istarau menjual beli mengganti siapa para ulama dunia bidin dengan agama. Akhirnya setan berhasil mengganggu, menggoda, menipu daya para ulama. Ulama, ayo teruskan ngajarna, teruskan kemun ngajar didinya teh bakal menang untung. Mana untung nais yang kena bakal loba undangan kaditu kadia. Di ditu ke menang 1 juta di dia bakal menang 2 juta. Mun ke bakal loba undangan tina sapoena 5 kali be 1 juta toh menang untung di dinya teh sapoe teh 5 juta teruskan muncul otakna ulamanya ogenya. Mun orang dagang gorengan mapan sah hiji gorenganan paling 1.000. Amun aya nu meuli 5 paling 5.000 perak kungkul. Tapi mun urang caramah kaditu ka dieu mah mun 5 kali we urang caramah sapoe hiji tina ceramah urang 1 juta we 5 juta oke. Geus tah tinggalkeunlah jual gorengan anak jadi naon jadi pendai muncul ta setan rajim dina otakna ulama teh akhirnya nyieun lah jamaah jreng bikin banser jreng jret. Setelah bikin banser bikin apa lagi? Bikin manajemen deng. Setelah bikin manajemen bikin lagi komunitas deng. Akhirnya komunitasnya bikin pamflet dan ding dung. Ya benang sianta benang tipu daya setan sia abus ya. Awas hati-hati ngeri. Muncul pamfletna Al Ustad Satria Muhammad Satria LCMM MPD MCK wadah sehati pang di mana-mana. Bangga hati, bangga cek setan. Tah saat menjadi ulama mah terkenal sianya. Tah ele tah. Aduh, masya Allahnya. Pakai masya Allah deh masya Allah.
Itu wasilah, wasilah naon? Wasilah orang bertahun-tahun belajar di pesantren. Alhamdulillah ya, ternyata orang teh bisa terkenal sampai ke ayeuna. Alas ya nang neng nang abus ya ka mana katipu daya zet. Setan tak lama lagi datang. TV nasional. Teuing eta TV naon bae lah datang. Ustaz, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Ada apa? Bergaya ulama. Ada apa? Gini Ustaz, kami kan punya program di TV kami. Setiap nanti Ramadan kita akan mengadakan kultum sebelum berbuka puasa. Kiranya Ustaz bisa mengisi di program kami. Insya Allah kalau memang Allah mengizinkan dan Allah itu ridho dengan saya, insya Allah saya akan jalani. Budi bahasa ulama teh. Padahal mah dina jero hatena lumayan. Orang termasuk KTV kan ayam meureun. Ngomong masih gak ulama. Insya Allah. Jika memang Allah meridhoi dan Allah itu pada akhirnya menentukan saya untuk disehatkan, dan insya Allah nanti saya akan datang ke program itu. Dan insya Allah saya akan mengisi kalau memang Allah meridhoinya. Jadi ngomong masih gak ulama baik. Hatena. Mayan, mun urang ambus ka TV mapan terkenal tambahnya. Tah siga si eta. Sakali manggung ge lain 1 juta deui. 30 menitna oge 50 juta. Lumayan ye, lumayan. Datanglah lumayan. Aya undangan anu biasana pengajian di ditu. Rutinan ditinggalkan rutinan lagi. Ditinggal. Sabab naon? Sabab lumayan 50 juta. Spread. Lama sulai. Ini untuk umat. Tong bawa umat, ayo orang lagi teu kebagian sih. Ngomong umat. Ini kan untuk umat. Da urang lagi teu kebagian sih. Orang juga umat, teu kebagian urang mah duit sih ya. Tong ngomong umat teh gede. Umatnya sa-Indonesia, Pak. Sa-Indonesia. Tong mau umat. Ini kan untuk umat. Jadi ngomong ya lumayan keuntungan. Nah kita lamana naonan di dinya tuh. Awas jati. Akhirnya waktu kadu ngajadikeun sapirang-pirang ulama teh al ilma kana ilmu dari atan perantara wa wasilatan jeung wasilah ila ahdi kana ahdi mengambil amwalis salatin harta raja, harta raja sultan. Giliran jalmi miskin nu datang jadi warok. Giliran pejabat datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Masya Allah, alhamdulillah. Giliran pejabat nu datang, giliran jalmi anu biasa, ya Allah cai-cai ge teu disediakeun. Paham maksudnya? Ulama maksud giliran yang kaya raya, waduh. Dijawab baik. Giliran orang yang nggak punya itu dijawab bahasa ulama. Berarti apa? Membeda-bedakan antara si miskin dan si kaya. Lamun orang deket karena si kaya mah meunang untungna gede, amplopna gede. Mun si miskin mah boro-boro amplop ogo kopi-kopi ge eueuh. Si ulama kitu. Tong kitu. Umat Nabi Muhammad teh loba aya nu miskin, aya nu sugih. Nusigihnya mangga didekatkan. Silakan yang miskin pun jangan sampai tinggalkan yang miskin pun. Giliran yang miskin gak diwaro, gak dipedulikan. Giliran yang kaya raya. Silakan. Waduh, udah disiapin karpetnya. Waduh. Air minumnya, ada susu, ada jus duren, ada jus mangga, ada jus sekian banyaknya jus disediakan. Waduh,
Ayah nih pejabat deh kan, pejabat manusia. Ayah berenteng ulama nausia. Kekituan ulah. Giliran kita yang datang, saya datang. Cai ge eueuh, cai. Giliran pejabat, ya duran segala macam ayah, apel, rambutan, jeruk ayah. Naunan ngebeda-bedakan umat. Matakan kadal furqan orang membiasa-biasa wae dek saha teu datang sabodoh. Cai mah tenang bae disediakeun. Cai gelas, cai galon teh masih aya. Ngabeda-bedakeun Ahmad da umat manusia teh loba, nu miskinnya umat Nabi, nu sugih ge umat Nabi sarua keneh. Nu penting mah nu ngaranna eta tamu, kalau ketika dia adalah tamu maka kewajiban kita menghormati, tidak pedulikan itu apakah kaya apakah miskin, tidak peduli apakah dia pejabat apa bukan, terserah. Yang penting saya ketika didatangi tamu harus menghormati dan menghormati na urang saaya-aya na urang. Mun ayana roti nya roti, mun ayana cai dol da mampu na urang cai na kumaha. Itu kan pejabat atau tidak menghormati. Mun hayang dihormatan berek deui ka urangna, me urang bisa menghormatan hoyong ngasih naon. Kitu Pak. Jadi untung pejabat hoyong dihormatan bae. Lah kitu geus datang ke pesantren mah sarua. Sanajan di dia misalkan aya anak pejabat, sarua di dinya nah. Di sini ada yang anak pejabat, ada yang anak pejabat. Dek anak saha tah sia, dahar di dia masa nampaneun. Ustaz jangan Ustaz, itu kan anak pejabat, anak DPR. Sabodoh dek anak DPR teh saha teh sia. DPR mah bapak sia lain siana. Angger bapak sia datang ka dieu ge sanajan DPR, nya geus wali santri, Pak, lain DPR, wali santri. Di dinya anak DPR datang ka dieu angger dinya saha? Santri. Bedana. Ya. Awas ulama ulah ngabeda-bedakan kos gitu. Menang. Nah, ulama ngabeda-bedakan. Giliran ada yang kaya, sini duduk di samping saya. Yang enggak punya mah boro-boro disudut di samping saya, enggak. Giliran yang kaya raya dipeluk-peluk, Masya Allah, alhamdulillah, wallahu akbar. Giliran yang enggak punya, boro-boro digituin. Ada yang begitu, ada hil. Awas, bisa kehabisan. Ini takdirnya buat teman-teman yang nanti bakal jadi ustadz-ustadzannya. Awas, tolong beda-bedakan sih. Yang kaya mah dilirik aja. Yang miskin enggak dilirik-lirik. Iya Allah. Lama apa? Wa akli amwalil auqaf, dan memakan harta-harta wakaf. Naudzubillahi min. Akhirnya kan banyak berdatangan wakaf ini, wakaf itu, wakaf ini, wakaf itu. Dari banyak umat. Lumayan ya. Lumayan cenah. Awas, enggak boleh menggunakan menggunakan harta-harta yang itu adalah wakaf untuk kepentingan pribadi, nggak boleh ya. Wakaf itu kepentingan umum, nggak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi sendiri. Haram. Wakaf itu untuk umat, nggak boleh untuk pribadi. Wal yatama, dan anak yatim. Ngumpulin. Banyak sekarang begitu tuh. Bikin pesantren apa? Pesantren anak yatim. Anak yatimnya kadang-kadang nggak dikasih makan. Ada tuh kejadian di mana tuh lupa. Ada di videonya tuh. Ya, anak yatimnya mah jarang dikasih makan. Pimpinannya yang punya yayasannya makan terus-terusan. Tuh, Jadi kesempatan dalam kesemprotan namanya. Ya, cari anak yatim untuk mendapatkan keuntungan. Temenan. Kalau mengurus anak yatim, uruslah anak yatim. Silakan urus dengan keikhlasan hati. Tanpa kemudian ada niatan-niatan tertentu untuk apa? Untuk mencari keuntungan lewat anak yatim. Haram. Ya, awas. Kan cita-cita kita tuh pengen ya, Pondok Darul Furqan itu nanti kemudian hari bisa ngurusin banyak anak yatim. Dibiayain. Kumaha carana.
Tapi bukan untuk apa? Bukan untuk mencari keuntungan. Jangan. Wal masakin, dan memakan hartaan orang-orang miskin. Naudzubillahi min dzalik. Jangan mencari keuntungan lewat hal-hal yang seperti itu. Tapi kan jasa. Kalau ngomong-ngomong jasa sih. Bisa ngomong jasa kayak kaditu dengan jual belikan agama. Wasarrafu himmatahum wasarrafu, dan mereka menghabiskan himmatahum, semangat mereka, tulana harihim, sepanjang siang mereka. Naudzubillah. Ila talabil jahi, untuk mencari kedudukan, keagungan, wal manzilati, dan kedudukan fi qulubil khalqi, di hati-hati manusia. Sarrafu, mereka menghabiskan himmatahum, semangatnya mereka, tulana harihim, sepanjang siang mereka, ila talabil jah, untuk mencari keagungan, wal manzilati, dan kedudukan fi qulubil khalqi, dalam hati-hati manusia. Jadi kerjaannya begitu. Nyari pamor, terus nyari kedudukan, terus-terusan. Tuh ulama maksud tuh begitu tuh. Ya. Nyari ketenaran, terus-terusan. Itu ulama maksud tuh begitu tuh. Kerjaannya cuma begitu. Watarrawum, dan setan menjerumuskan pada mereka para ulama su. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat-sifat ulama-ulama su, dan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya mudah-mudahan jadi ulama-ulama yang ulama akhirat. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dijadikan ulama-ulama yang akhirat, ulama-ulama yang memang tujuannya adalah hanya sebatas akhirat, Allah lagi. Jangan jadikan guru-guru kita ini, jangan jadikan ulama-ulama kita, guru-guru kita sebagai guru-guru yang pada akhirnya cinta dunia, cinta kedudukan, dan cinta kemashuran, cinta tenar, dan sebagainya. Mudah-mudahan guru-guru kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan yang terbaik buat guru. Ya. Doakan yang terbaik buat guru-guru kita semuanya. Jangan sampai setan pada akhirnya ittarahu, menjerumuskan ya para ulama-ulama dzalika ilal muraati, kepada al muraah. Apa? Muraah itu pengen dilihat. Ya. Wal mumarat, di alam, pengen di alam, pengen dipuji-puji, pengen dilihat, pengen dipuji. Wal munaqasha fil kalam, dan selalu ingin berdebat di dalam berbicara. Wal mubahat, dan kesombongan. Akhirnya itu yang dicarinya. Ya otomatis dong, kalau yang dicari itu kedudukan, otomatis pada akhirnya pengen dilihat, sombong, munaqasha, pengennya berdebat terus-terusan, mubahat, menyombongkan diri di hadapan banyak orang. Naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi wa na'udzubillah. Mudah-mudahan orang sadayana niat belajar orang karena Allah, ya, ilmu orangna bermanfaat kanggo pribadi orang. Minimal orang mah khususnya ke pribadi orang, ulah ke mana-mana pribadi orang. Semudah-mudahan manfaat ilmuna. Amin ya rabbal alamin. Wa hadzal fannu minal ilmin nafi, dan inilah bidang minal ilmin nafi, daripada ilmu bermanfaat. Qad jama'nahu fi kitab Ihya'i Ulumuddin. Makanya kapan-kapan kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin ini, Ustaz. Ya, biar kita tahu nih. Karena kata Imam Ghazali apa? Qad jama'na, sungguh jama'na, kami telah mengumpulkan ilmu bermanfaat itu fi kitab Ihya'i Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta min ahlihi, maka jikalah kunta ada siapa engkau, min ahli, dari ahlinya ilmu bermanfaat, fahasil, maka hasilkanlah ilmu bermanfaat itu, wa'mal bihi, dan amalkanlah ilmu bermanfaat itu, summa, kemudian alim, ajarkanlah ilmu bermanfaat itu, wad'u ilaihi, dan
Ajaklah ilaihi pada ilmu bermanfaat. Artinya gini, kalau memang kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu-ilmu yang bermanfaat, hasil, maka gapailah ilmu itu. Setelah kita gapai ilmu tersebut, i'mal bihi, lakukan ilmu itu, praktekkan ilmu itu. Summa alim, kemudian ajarkan ilmu itu. Wad'u, dan ajaklah setiap manusia ilaihi pada ilmu tersebut, biar demen sama ilmu itu. Faman alima dzalika wa amila bihi, faman dan barang siapa alima mengetahui siapa man dzalika akan hal itu ilmu bermanfaat, wa amila dan melakukan siapa man bihi dengan dzalika ilmu bermanfaat tadi, summa kemudian alama mengajarkan siapa man pada dzalika ilmu bermanfaat tadi, wada'a dan mengajak siapa man ilaihi pada dzalika ilmu bermanfaat tadi, fadzalika maka siman itu yudda'a akan dianggap aziman sebagai orang yang mulia, agung, fi malakutis samawat, di hadapan para malaikat-malaikat langit, bisyahadati dengan disaksikan Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Orang yang mengajar, orang yang menggapai ilmu, kemudian ia amalkan dan kemudian ia ajarkan dan mengajak manusia untuk sama-sama menimba ilmu bermanfaat, maka sesungguhnya orang ini termasuk orang yang agung di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat-malaikat langit, dan langsung disaksikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Fa idza faragta min dzalika kullihi wallahu alam bissawab. Kamis